Popper dimainkan perlahan, menirukan ikan yang sedang panik. Umpan saya sepertinya langsung disambut oleh predator di perairan kei ini. Strike! Pertarungan dimulai. Perlahan tapi pasti, tekanan mulai melemah dan akhirnya seekor giant trevally berhasil dinaikkan ke atas perahu. Remaja, sore-sore dapat remaja lumayan. Wah, Mubara, Pulau K, luar biasa. Petualangan saya di Kepulauan Kei masih terus berlanjut. Selain terkenal dengan pasir pantainya yang halus, kawasan ini juga menyimpan potensi besar untuk aktivitas sport fishing. Saya semakin tertantang untuk mencari strike di perairan jernih Pulau Kei, surga di ujung timur Indonesia. Perairan tampak tenang, tapi di bawah sana kekuatan besar sedang menunggu. Umpan popper mulai dilempar jauh ke arah terumbu dangkal. Percikan umpan di permukaan air jadi pertanda awal perburuan. Nah ini lagi banyak boilingan ikan nih. Tuh kalau kelihatan. Tuh. Oh tuh Bang Agus strike belakang. Oh. Wah tuh di depan makan. Oh Bang Agus strike. Mantap Bang. Agus langsung masuk ke medan pertempuran. Namun ikan mencoba kabur ke bawah, memanfaatkan arus kuat dan karang di sekitarnya. Perlahan, tenaga sang predator mulai melemah. Ya, seekor ikan red bass besar berhasil dipaksa naik oleh Agus. Bang Agus baru nyampe. Sekali lempar, langsung strike. One case, one strike. One case, one strike ini. Nih, red bass. Ikan penghuni karang predator ini besar nih. Ini kalau udah besar gini, dia mengandung racun nih. Namanya racun ciguatera. Udah di karang karena dia ikan ini makan karang tuh. Kalau kelihatan gini. Racun ciguatera pada red bass adalah hasil akumulasi toksin dari alga laut pada rantai makanannya. Jika terlalu sering memakannya, lama-kelamaan ada muncul beberapa efek seperti mual, diare, dan kebas di sekitar area mulut. Red bass termasuk dalam keluarga Lucanidae atau kakap. Predator ini dikenal sebagai salah satu ikan karang dengan tenaga tarikan paling kuat. Tak heran jika ia menjadi incaran utama para pemancing top water di kawasan tropis. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang salah satu umpan yang paling seru untuk digunakan pada teknik popper. Nah ini saya lagi nyobain teknik popping. Jadi saya pakai popper. Ini namanya popper. Dia itu main di permukaan buat mancing amarah, predator-predator kayak GT sama penghuni karang lainnya. Jadi dia main di permukaan, nanti ada splash di depannya tuh ada kayak percikan-percikan air. Nah itu yang bikin mereka terpancing. Teknik ini bukan cuma butuh tenaga, tapi juga ritme yang pas. Cocok banget kalau buat kalian yang sedang nge-gym. Angin laut berhembus pelan, menandakan kondisi yang ideal untuk melempar popper. Strike! Tarikannya kuat, dalam, dan terus menekan. Tanda ikan besar sedang melawan dengan kekuatan penuh. Setiap meter tali yang keluar dibalas dengan kerja keras untuk menarik kembali. Karang dangkal di sini luar biasa ternyata. Ada red bass, jobfish. Di sini bukan tempatnya bobara, tapi ikan-ikan karang predator. Luar biasa di sini sambarannya. Kilau kehijauan perlahan tampak di bawah perahu dan makin lama makin jelas. Akhirnya ikan berhasil dinaikkan. Seekor green jobfish berhasil diamankan. Warna hijau, turis hijau nih kalau di Jawang. Mantep lah. Ini kalau di tempat saya ini namanya ikan agam. Kepalanya, itu bentuk kepalanya
berotot sekali. Ini tenaga kuatnya tuh dari ekornya. Mancing mana strike back, mantap. Strike! Tiba-tiba umpan saya ditarik cukup kuat oleh predator. Tidak hanya saya yang mocel, beberapa angler yang bersama saya pun merasakan tarikan kuat. Namun sayangnya harus terlepas. Karena mulai banyak yang mocel, akhirnya saya putuskan untuk mencoba teknik fly fishing dengan cara land bass. Berhubung air gerak pasang, seharusnya ini jadi waktu yang cocok untuk mencari sambaran. Hamparan pasir putih memanjang di tengah laut biru ini adalah Ngurtafur, salah satu keajaiban alam Pulau K. Nih sekarang saya ada di Ngurtafur. Pasir yang panjang sekali nih kalau airnya lagi surut. Lihat pemandangannya. Biasa. Tapi kalau buka kacamata di sini bisa lihat panasnya luar biasa. Garis pantainya seolah membelah laut, menghadirkan pemandangan yang begitu memukau. Di tempat seindah ini, fly fishing jadi andalan saya. Melempar umpan tiruan dari daratan menuju perairan dangkal yang berpotensi akan sambaran. Namun setelah menunggu beberapa jam, sambaran itu tak kunjung datang. Ini air udah mulai tinggi, mulai bergerak naik nih, makin lama nanti makin tinggi. Belakang juga itu hitam sekali tuh. Ini waktu yang tepat buat kita coba popping, soalnya lagi pergerakan pasang. Kita coba ya. Gerakan popper di permukaan air menciptakan percikan yang memancing perhatian. Beberapa kali hentakan dan strike! Joran membungkuk dalam, tarikan terasa berat dan padat. Tenaganya khas, menghentak dan berusaha masuk ke dasar karang. Setiap kali tali ditarik, ikan kembali menekan ke bawah. Seekor red bass kembali berhasil dinaikkan. Red bass punya wilayah teritorial kuat. Mereka biasanya menjaga satu area karang dan jarang berpindah jauh. Agar bisa tumbuh semakin besar, red bass pun kami rilis. Keesokan harinya, saya berpindah spot ke Pulau Tayando. Saat saya datang, air laut surut dan hamparan pasir putih masih terbuka luas. Oke, hari ini saya udah masih ada di sekitaran Pulau K nih, tapi saya sekarang geser ke Tayando di sini. Karena di sini ada tempat fly fishing, jadi saya mau cobain fly fishing. Tapi sebelumnya di sini spot poppingnya sangat banyak sekali, jadi saya mau nyobain popping dulu. Ntar baru kita coba fly fishing ke Pulau Nursen di sana. Umpan buatan perlahan dimainkan di permukaan.
meniru gerak serangga yang jatuh ke air. Disinilah kesabaran dan kepekaan diuji. Satu lemparan bisa jadi awal dari kejutan besar di perairan indah Tayando Cay. Saat saya memancing, ternyata kapten kapal pun ikut memancing. Nah itu di belakang sambil saya popping si Bang Fikri sama temennya, mereka pakai teknik tradisional. Menarik sekali tekniknya. Jadi pakai batu karang sama daun kelapa. Nanti kailnya itu dari bulu-bulu disangkutin ke daun kelapa. Caranya cukup unik. Jadi agar kail dapat turun ke dasar, mereka menggunakan sebongkah batu yang diikatkan dengan sehelai daun kelapa sebagai pemberat. Dan pada kailnya tidak ada umpan, hanya diikat bulu-bulu saja, bisa terbuat dari tali rapia atau bulu ayam. Saya mau coba turunkan ya, siapa tahu ada hasil yang bisa cocok untuk makan kita. Oh, ini jadi nih. Mungkin kalau saya yang narik bisa disambar kan? Coba. Yang mana bang? Oke. Lempar ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pas. Pas kan? Hah? Ketika batu sudah sampai dasar, kail yang dicantolkan pada daun kelapa akan ditarik hingga terlepas. Setelah itu langsung dimainkan dengan cara ditarik sehingga menyerupai udang. Kalau di tebing ini berapa meter? Ya, buat 50 dalam juga. Pantesan nggak nyampe dari tadi nih. Udah nyampe nih. Udah nyampe ya. Tarik. Ya. Oke. Nah, ini lepas nih dari daun kelapanya. Terus gini aja. Oke. Cara mancing seperti ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Tayando dan memang menjadi cara tangkap yang ramah dengan lingkungan. Mantap! Tiba-tiba, rangkaian yang saya turunkan menjadi berat dan terasa ada tarikan. Sudah dipastikan strike! Ada isinya. Tapi ini sepertinya tidak besar. Karena dia nggak tarik ke bawah. Dia ringan. Jadi kalau udah berat pasti ada ikannya. Satu. Wow, ternyata combo. Satu rangkaian 2 kail dan semuanya tersangkut ikan. Kakap merah karang nih beda. Beda di ekornya. Jadi dia suka ngeluarin kotoran-kotoran ini. Tadi makan karang. Karena hari sudah mulai sore, jadi kita sepakat untuk kembali ke daratan untuk mengolah ikan yang didapat. Sesampainya di darat, Fikri langsung bergegas untuk membersihkan sisik dan isi perut ikan. Sambil menunggu ikan bersih, Bojes menyalakan perapian. Sedangkan saya menyiapkan bumbu untuk bakarannya. Sekarang kita mau masak nih. Udah mancing seharian. Saya sama Bang Bojes sama Bang Fikri yang lagi bersihin ikan itu. Ada ikan apa yang kalau di sini bahasanya Bang yang merah? Ikan merah. Sama ikan kerapu. Jadi ada 2 ekor ikan. Kita bakar buat makan sore-sore. Bumbu yang mau saya buat adalah bakar sambal merah. Bumbunya simpel aja, tapi yang jelas harus banyak cabai rawitnya supaya lebih pedas. Karena masyarakat di sini senang dengan pedas, langsung saya haluskan aja ya biar lebih cepat. Setelah ikan bersih, langsung disayat-sayat supaya bumbunya bisa meresap. Sambil menunggu ikan dimarinasi, Fikri dan Bojes menyiapkan panggangan ikan yang keren banget. Tuh, Bang Fikri bikinin panggangannya mantap sekali. Dari bahan-bahan langsung dari pinggir pantai. Bara sudah sempurna, langsung kita bakar ikannya. Sambil dibakar, diolesi juga dengan minyak dengan tambahan garam supaya lebih gurih nanti. Ketika ikan sudah setengah matang, baru kita olesi bumbu sambal merah yang sudah saya haluskan. Wah, begitu dibakar, aromanya sedap sekali jadinya. Kurang dari 1 jam, ikan bakar pun matang. Tidak perlu terlalu kering, karena nanti akan merusak tekstur asli daging ikannya. Udah matang, ayo Bang makan Bang. Iya bang. Nasi juga udah ada, kita tinggal makan. Pasti semuanya pada lapar. Karena mengandung selenium dan zinc, ikan kerapu baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
apalagi di musim pancaroba seperti ini. Untuk kakap merah, karena memiliki vitamin A dan E, bisa menyehatkan mata dan kulit. Strike Back Mania, keberadaan saya di Kepulauan K ternyata bersamaan dengan adanya tradisi Metik K. Tradisi ini dilakukan saat fenomena alam terjadi, yaitu saat air laut surut cukup jauh. Salah satu rangkaian acara yang penting saat tradisi festival Metik K ini adalah werwarat. Wer artinya tarik, dan warat artinya tali. Werwarat bukan hanya sekadar tarik tali, tapi ada keunikan tersendiri bahwa saat menarik tali tidak menggunakan jaring. Rangkaian acara werwarat ini berada di paling selatan Pulau K, yaitu Desa Danar, Kabupaten Maluku Tenggara. Sejak pagi hari, warga sudah berkumpul dan membentangkan tali dengan panjang kurang lebih dari 200 meter. Proses tarik jaring ini hampir mirip dengan proses tarik jaring pinggir yang biasa dilakukan oleh nelayan. Udah dari tengah tadi prosesnya udah nyampe pinggir, itu ikan udah terkepung tuh di situ. Jadi semuanya udah sorak-sorai, itu saya mau langsung ke sana aja. Nah, ini yang saya katakan unik karena tidak ada jaring pada talinya. Begitu ikan sudah terkepung, warga langsung bersorak-sorai sebagai tanda ikan sudah terperangkap. Ikan yang didapat pada acara werwarat ini pun tidak main-main, dapat mencapai ratusan kilogram. Setelah ikan sudah terkumpul, selanjutnya akan diambil dengan cara ditombak. Biasanya para tokoh adat dan tokoh masyarakat terlebih dahulu menombak dan membawa satu ekor ikan. Setelah acara werwarat ini selesai, suasana pantai langsung berubah jadi pesta rakyat yang penuh warna. Werwarat bukan sekadar menangkap ikan, tapi merayakan rasa syukur atas rezeki laut yang melimpah, serta menjaga tradisi leluhur yang masih hidup hingga kini di Tanah K. Ramai sekali, ikannya juga banyak. Lumayan nih, saya pun mendapatkan seekor ikan unicorn fish untuk disantap. Tapi kalau saya olah sendiri terasa hampa dan kurang berasa euforianya. Nah, tuh kayaknya tuh di sana ada yang lagi bakar ikan tuh. Kalau saya mau minta gabung, mereka ngizinin nggak ya? Ini kan saya dapat satu nih, yang saya tombak tadi. Unicorn fish. Coba kita tanya dulu. Dapat banyak ikannya, Bang? Lumayan. Saya dapat satu nih. Gabung boleh nggak gabung? Kita Boleh bang. Boleh ya? Asik nih. Oke bang. Jadi saya diizinin gabung nih. Udah banyak ikannya kan? Udah, Nah, Bang, ini kan udah, saya Bang. nih satu ekor lagi. Kita mau bakar ikan bareng-bareng nih. Kebetulan ikan lagi disiangi oleh kakak. Sekalian tambah satu lagi ya untuk kita bakar bareng-bareng. Setelah selesai, langsung kita bakar saja ikannya. Nah, ini masyarakat di sini karena ikan-ikan segar biasa dibakar itu nggak pakai bumbu apa-apa. Karena ikan ini rasanya udah pasti gurih dan manis nih. Kulitnya juga tebal, jadi dia bisa langsung dibakar di atas api, baranya langsung nih di atas gini. Nggak pakai apa. Biasanya kan kita pakai panggangan tuh. Nih kalau ini langsung di atas baranya. Kulit unicorn fish memang tergolong tebal dan keras dibandingkan ikan karang biasa. Kulit tebalnya ini juga sebagai pelindung alami karena ia biasa bermain di sekitar karang dengan arus yang kuat. Jadi walaupun dibakar langsung terkena bara, dagingnya tidak akan gosong. Kurang dari 30 menit, ikan bakar sudah matang dan siap untuk kami nikmati bersama. Ayo bang, makan bang. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayo. Kita makan dulu bareng-bareng. Ikannya sudah matang.
Setelah seharian penuh di Laut K, inilah momen yang paling ditunggu. Warga berkumpul di pinggir pantai di bawah langit jingga. Tinggal dikupasin kayak gini, dagingnya langsung kelihatan putihnya tuh. Kulitnya tebal sekali. Jadi dia nggak gosong nih. Nah, ini nanti yang lain kupasin sendiri ya. Masa saya yang kupasin semua kan? Saya nggak kebagian makannya nanti. Tapi kami tidak hanya makan ikan bakar saja, tapi ada menu pendamping seperti embal, sambal colo-colo, dan sayur sir-sir. Daging unicorn fish ini padat dan lembut, mengandung asam amino yang baik untuk perbaikan otot dan jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sudah pasti rendah, cocok untuk yang sedang diet dan menjaga kolesterol. Rasa lelah langsung hilang, karena tak ada yang lebih nikmat daripada makan ikan segar bersama teman di tepi pantai, sambil dengar dembur ombak dan tawa bahagia. Nah, jadi setelah saya berkeliling Kepulauan K ini, mancing sama mengunjungi tempat-tempat wisatanya, ternyata di sini luar biasa. Jadi buat kalian yang mau mancing sambil wisata, jangan lupa Pulau K bisa jadi salah satu destinasi yang harus kalian kunjungi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah merasakan sensasi tarikan monster di Kepulauan K, sekarang saatnya saya mengeksplor ikan-ikan babon yang ada di Sungai Nilo, Provinsi Riau. Menurut info yang saya dapatkan, ikan toman penghuni Sungai Nilo ini berukuran besar-besar. Untuk menyusuri Sungai Nilo, saya ditemani oleh Sandi yang bisa merangkap sebagai tekong perahu. Strike Back Mania, hari ini saya udah di Sungai Nilo nih, masih di Provinsi Riau. Sekarang kita mau nargetin ikan snakehead. Di sini ada macam-macam snakeheadnya, ada toman dan juga gabus. Baru beberapa kali gulungan, sambaran keras menghentak dari balik gelapnya air. Strike! Saya langsung memposisikan diri untuk bertarung dengan ikan. Setiap kali ikan mencoba menyelam atau memutar arah membuat adrenalin saya semakin terpacu. Mata kail yang tertancap kuat membuat saya cukup yakin akan memenangi pertarungan. Akhirnya, seekor ikan gabus berukuran besar menjadi strike pembuka di Sungai Nilo. Tuh giginya tuh kelihatan, gigi predator. Nah, ini dia salah satu predator di sungai ini, biasanya sama toman nih. Dari giginya kan kelihatan, dia suka makan biasanya ikan kecil, kodok juga. Kalau toman malah burung pun sampai dimakan. Predator. Sandi pun ikut memainkan umpan soft lure di dekat vegetasi air tempat ikan biasa berdiam diri. Baru sekejap umpan dimainkan, tarikan keras dari dalam air langsung dirasakannya. Strike! Stop, toman bang! Sandi langsung beraksi dengan tidak memberi ruang bagi ikan untuk kembali ke sarang. Strike bang! Tenaga ikan mulai melemah dan seekor toman babon menampakkan wujudnya. Ikan toman atau Sana microplectra adalah predator air tawar yang bisa bernafas langsung dari udara. Ia dapat bertahan hidup di perairan minim oksigen dan bahkan bergerak pendek di darat untuk pindah lokasi. Mantap sekali. Ini dia predator yang kita cari-cari nih. Mantap, luar biasa nih. Size-nya. Oke, mancing Mania Strike Back. Mantap! Umpan slater yang saya lempar ke bibir rumputan ternyata mampu mengundang keagresifan predator yang sedang bersembunyi. Tarikannya langsung menekan kuat. Sebuah perlawanan yang tidak boleh saya anggap remeh. Saya pun berhasil mengakhiri perlawanan sang predator.
seekor ikan toman ukuran babon berhasil saya amankan ke atas perahu Strike Big Mania. Nah, ini dia target yang kita cari. Akhirnya ketemu juga nih. Predator luar biasa cantiknya. Motifnya tuh bisa dilihat. Warnanya luar biasa nih. Ini sekitar 3-4 kilo ada bang. 3 kiloan kayaknya ya. Ini ikan ini bisa nyampe ke 20 kiloan nih beratnya. Tapi rekor di pemancingan sekitar 13,5 kilogram. Tuh ada pemancing Malaysia. 3 kilo aja udah segede gini dia. Tuh, lihat mulutnya. Giginya. Dia ini pemakan luar biasa nih. Makan ikan kecil, makan kodok, makan burung juga dia makan nih. Predator legendaris ini benar-benar menghadirkan sensasi tak terlupakan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mengeksplor Sungai Nilo ternyata cukup menguji adrenalin saya dan Sandi. Lemparan Sandi ke sudut rerumputan air membuahkan hasil Strike Big Mania. Sandi langsung siap menghadapi perlawanan ikan. Tidak ada ruang untuk lengah. Begitu tenaga ikan dirasakan mulai melemah, teman saya satu ini langsung sigap memperpendek jarak dengan ikan. Nih, Bang Sandi nyampe ke spot yang ini langsung strike. Penelitian menunjukkan bahwa lendir di tubuh gabus mengandung senyawa bioaktif, seperti albumin yang berperan dalam proses penyembuhan luka dan regenerasi sel kulit yang rusak. Mancing Mania Strike Back, mantap! Di Sungai Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, musim pancaroba menjadi waktu yang ditunggu-tunggu bagi sebagian nelayan sungai. Salah satu buruan mereka di sini adalah ikan tembakang atau di sini biasa disebut tuakang. Ikan ini berasal dari perairan tropis Asia Tenggara, terutama di perairan Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kalau di sini ini kebetulan lagi musimnya nih ikan tuakang ini. Biasa musim berapa lama deh Pak? Lama. Sebulan, 2 bulan? Ya sekitar 2 bulan lah. 2 bulanan ya. Bibirnya yang lebar bukan hanya unik, tapi juga berfungsi sebagai alat pengikis lumut, seperti penyedot debu alami untuk mencari makan. Luar biasa ini. Populasinya masih banyak walaupun selalu dijaring, selalu diambilin, tapi di Sungai Nilo ini ikan tuakang masih sangat banyak. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap! Jika mengambil ikan di sungai menjadi tugas bapak-bapak, sesampainya di darat kaum emak sudah siap dengan peralatannya untuk mengolah ikan tuakang yang masih segar. Ini saya mau bantuin ibu-ibu buat bikin ikan asin, ikan tuakang namanya, ya Bu? Setelah ikan disiangi, tahap selanjutnya adalah pencucian. Nah ini tujuannya dibersihin darahnya aja nih. Habis ini baru digaramin ya Pak. Proses pengasinan menggunakan garam kasar lebih baik dibandingkan garam halus. Berikutnya tinggal digaramin di dalam wadahnya. Nanti habis digaramin, didiamin 24 jam ya Pak? Iya. 1 harian lah didiamin. Butiran yang lebih kasar membuat penetrasi garam ke daging ikan cenderung lebih lambat dan bertahap. Ikan yang udah digaramin tadi selama 24 jam, selanjutnya tinggal dijemur. Ini jemurnya berapa lama lagi? 1 harian juga ya? Iya. Ini kayaknya saya mau nyobain ini masak ikan tuakang asin digoreng sambal ya Bu? Bumbu sederhana pun sudah saya siapkan. Ikan asinnya akan saya padu-padankan dengan terong asam. Sekarang saya mau masak ikan tembakang, ikan tuakang kalau di sini katanya, ikan asin. Nah ini nama masakannya ikan tembakang sambal terong asam. Di balik kulitnya yang keras, terong asam menyimpan rasa segar yang khas. Proses menyatukan bumbu rempah dengan potongan terong asam
akan menghasilkan bumbu dengan tekstur kasar yang kaya rasa. Ikan asin juga akan menjadi pendamping sempurna bagi sambal terong asam. Aroma bumbu yang sedang ditumis benar-benar menggugah selera untuk segera menyantapnya, Strike Big Mania. Duh, ini udah jadi sambalnya nih. Aromanya udah luar biasa. Langsung aja saya tuangin ke ikan. Perpaduan antara ikan asin yang renyah, sambal terong yang segar, serta nasi hangat membuat akhir pekan kali ini tidaklah mengecewakan. Langsung aja kita cicipi ya, Strike Big Mania. Ini terong asamnya bikin rasa sambalnya ini agak ada asam-asamnya gitu, bukan cuma pedas. Jadi kayak asam pedas juga sih.